Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Membongkar 99 Rahasia Perdukunan. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tiba di pasar kota, aku langsung mencari warung makanan. Kudapati warung makan bernuansa daging berjejer di sayap kiri pasar. Asap panggang sate bertebaran menghias udara. Hanya dua warung menjual soto sapi. Yang satu ramai sekali, satunya sepi. Ingin masuk ke warung soto yang ramai, tapi berasa kikuk dan malu. Jarang-jarang aku berada di keramaian manusia. Sudahlah, kupilih masuk ke warung soto yang sepi saja. Mungkin tak selezat warung yang ramai, penting bisa membawa pulang soto sapi buat bapak. Sotonya dibungkus apa makan di mari? Tanya wanita pemilik warung dengan logat khas Betawi. Aku berpikir jenak, teringat nasihat bapak agar memberi makan tubuh manusiaku. Satu dibungkus, satu lagi makan di sini, Mbak. Jawabku pelan. Wanita itu mengangguk, lalu menarik salah satu kursi dan mempersilahkan aku duduk. Nampak sekali bahwa ia ramah, namun warungnya sangat sepi. Cuma aku satu-satunya pelanggan di titik ini. Sudah lama jualan di sini, Bu? Tanyaku saat ia membawakan satu porsi soto beserta sepiring nasi ke mejaku. Sudah lama banget, Tong. Ia menata hidangan di depanku. Dulu ramai, belakangan ini mendadak sepi. Suaranya tak bersemangat. Aku mengaduk isi mangkuk. Kepul-kepul uap menguar bebas kala aku tiup. Bau soto menggugah selera. Tak sabar lidahku mengecapnya. Aku melumat sepotong daging bercampur kuah. Si wanita pemilik warung masih duduk di hadapanku, mengamati aku makan. Mataku melalak takjub. Aku pikir cuma daging mentah yang nikmat. Ternyata soto ini luar biasa manyus. Gimana rasanya, Tong? Tanya si wanita. Wah, ini nikmat sekali, Bu. Ketusku polos. Kok warung ibu bisa sepi ya? Aku lanjut menyantap soto beserta nasi. Sementara si wanita beberapa kali menghela napas berat. Kagak tahu, Tong. Dulunya ramai sih. Mulai sepi semenjak ada warung soto baru di dekat sini. Kadang suka heran deh. Ada pelanggan mengatakan warungku sering tutup. Padahal aku jualan tiap hari. Aku menjeda makan. Menatap wanita pemilik warung yang nampak lesu. Ia bangkit lalu menuju rak makanan. Mulai mengipas dagangannya agar tak dihinggapi lalat. Selesai makan, aku menghampiri si wanita untuk membayar. Warung ibu dipelet sama warung soto yang baru itu. Ucapku datar. Yang bener, Tong? Tanyanya dengan raut kurang percaya. Aku kagak yakin sama hal mistik. Apa ibu mau melihat langsung? Tawarku setelah menerima uang kembalian. Emang bisa ya? Otong madada aja. Ia tertawa kecut. Kubuka telapak tangan kiriku, lantas meniupkan mantra ke atasnya. Ngapain, Tong? Pekik si wanita ketika kuusap kelopak matanya menggunakan telapak tanganku. Sekarang ibu ke depan warung, lihat apa yang ada di sana. Ujarku padanya. Ragu-ragu, wanita itu akhirnya menuruti. Ia lalu melangkah ke depan warungnya sendiri. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucap si wanita dengan bau bergetar. Ia tak berani mendekati benda-benda pelet di depan sana. Terpaku di langkah terakhir ia berdiri. Seekor ayam cemani meringkuk di bawah jendela. Ayam itu terlihat pasif. Berbeda dengan ayam normal yang biasanya berjalan ke sana kemari. Di dekat pintu, tergeletak sebuah tambak berisi penuh tanah kuburan.
Sedangkan di sepanjang kintal warung ditaburi kembang 7 rupa. Agak layu, bisa jadi ditaburi 2 hari sebelumnya. Jelasin Tong, apa maksud benda-benda perdukunan ini ada di tempat saya? Pintanya. Awalnya tak percaya, kini ia penasaran. Aku berdiam. Melangkah melewati si wanita itu membereskan semua benda-benda pelet tersebut. Tak lupa ayam ceman yang kupatahkan lehernya hingga mati. Wanita pemilik warung itu memberiku kresek berukuran besar. Benda-benda itu lantas kumasukkan ke dalamnya. Sebelum beranjak pulang, kujelaskan maksud dari setiap benda pelet. Ayam cemani ini sudah berbulan-bulan nongkrong di depan warung ibu. Si pengirim inginkan ibu tak bersemangat dan jadi malas memulai kerja di pagi hari. Pantesan Tong, tiap bangun pagi badanku pegal-pegal, rasanya malas meracik makanan. Akunya. Aku berdiam, lantas kembali menjelaskan. Tanah kuburan di atas tampah bertujuan menyamarkan eksistensi suatu usaha. Pupil mata si wanita berlebar kaget. Kagak paham aku Tong, keluhnya. Warung ibu jadi samar, sekalipun pelanggan datang tapi terlihat tutup. Jelas ku belak-belakan. Ah, itu benar Tong, banyak pelanggan mengatakan demikian. Bahkan pemasok bumbu juga beraksi seperti itu. Aku berdiam lagi. Oh ya Tong, gimana dengan kembang 7 rupa tadi? Kembang 7 rupa biasanya sebagai penglaris usaha bu. Itu kalau ibu yang memakai. Tapi kalau ibu yang dipelet begini, tujuannya menutup total usaha ibu. Astagfirullah. Pekik si wanita ketakutan. Gak usah takut bu, nanti kalau takut malah makin kuat pengaruh sihir itu. Ku coba menenangkan. Aku harus gimana Tong? Tanyanya masih dengan raut wajah panik. Ibu sudah aman sekarang, kan udah saya ruqyah area ini. Bakalan ramai lagi gak Tong? Ia nampak sedikit lega. Aku berdiam lalu menjawab hati-hati. Butuh waktu bu, tapi kalau mau cepat ramai, saya bisa kasihkan penglaris usaha. Si wanita tertawa tertahan, menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal, lantas menatapku dari ujung rambut turun ke ujung kaki. Kagak nyangka ya Tong, anak muda zaman sekarang biasanya sibuk tiktokan, kamu malah jadi dukun. Kekenya. Entahlah, apa dia sedang memuji atau menghina. Aku hanya memberi tawaran bu, kalau gak mau ya gak maksa. Responku lalu hendak meninggalkan warung, menenteng kantong berisi soto pesanan bapak. Tong, aku mau kok penglarisnya, panggil wanita tadi. Aku pun berbalik dan menghampirinya. Tanpa membuang waktu lagi, aku langsung bertanya. Ada uang receh gak bu? Ada? Mau diapain uang recehnya? Nanti saya pasangkan jambi penglaris. Uangnya ditebar di depan warung ibu, ditebar juga di warung soto sebelah, biar sepi usaha mereka. Wanita itu segera memeriksa kotak uang, lalu mengeluarkan recehan 1000-an berlambang kelapa sawit sebanyak 20 keping. Besok malam aku datang lagi ya bu, siapkan mental sesiap mungkin. Pesanku yang direspon oleh anggukan setuju darinya. Aku berlalu pergi dengan tangan kiri memegang kantong soto dan tangan kanan menenteng kresek berisi benda-benda pelet. Angkot menurunkanku di halte. Kendaraan itu melaju pergi dan aku masih menatapnya sampai ia hilang di belok tajam. Kresek berisi benda-benda pelet sengaja kutinggalkan di dalam angkot tadi. Kelak siapa yang mengambilnya bakal kena sial, dan aku tak peduli. Aku hendak melangkah, tapi pemandangan rumah Abigail membuat dadaku berdebar tak karuan. Gadis Salim itu. Bagaimana jika besok malam aku mengunjunginya? Ingin sekali kulihat wajah jelas pesona cantiknya. Aku akan datang dengan cara mistis. Caranya yang membuat keberadaanku tetap aman di hadapannya. Nantikan aku sayang. Kau lama sekali Bone. Kau pergi membeli soto atau membuat soto?
Bapak tertawa heboh saat aku tiba. Padahal napasku belum stabil, masih ngos-ngosan usai mendaki pegunungan. Cie si Bone. Bapak masih saja tertawa, seperti orang kasmaran. Bapak itu kenapa sih? Tanyaku malas. Cepetan makan sotonya, nanti keburu dingin. Sengaja aku tekan intonasi, biar Bapak stop bercanda. Masih tertawa lebar, Bapak menuang soto ke mangkuk lalu mulai makan. Ia manggut-manggut, memuji kelezatan cita rasa makanan itu. Keesokan hari, tepatnya jam 8 malam, aku selesai bersiap. Aku memenuhi janji memberi penglaris pada si wanita pemilik warung soto yang namanya belum ku ketahui. Kau mau kemana, Bone? Bapak tersenyum penuh arti. Tumben kau pakai parfum malam-malam. Aku ada janji memberi penglaris, Pak. 1 genderuwo akan kulepas malam ini. Lepas saja, toh kau berhak atas semua aset gaib kita. Bapak percaya padamu. Bapak menepuk pelan pundakku. Aku lalu menuju ke pohon beringin di belakang rumah, membawa kabar gembira untuk si Wo. Wo. Panggilku tak terlalu keras. 2 genderuwo muncul bersamaan. Rupanya mereka baru selesai mencicip tulang-tulang sisa soto yang dibuang Bapak. Mana yang kau maksud, Bone? Aku atau dia? Tanya genderuwo yang paling kekar. Aku menggaruk ujung dagu. Di antara kalian, siapa yang paling lama menetap di sini? Soalnya aku sering lupa. Aku, Bone. Jawab genderuwo yang paling kekar. Ya udah, ikut aku sekarang. Apa aku kau bebaskan? Tanyanya gembira. Kau bebas bersyarat. Kutempatkan kau di warung soto. Tariklah pembeli sebanyak-banyaknya. Apa upahku, Bone? Kau jangan ambil untuk sendiri. Protesnya seperti biasa. Aku berdeham. Rupanya sadar menghadapi si genderuwo. Wanita pemilik warung itu tinggal berjauhan dari suaminya. Anak-anaknya merantau ke kota besar. Dari mana kau tahu, Bone? Sewaktu berbincang dengannya, aku langsung menerawang kehidupannya. Jawabku kesal. Si Wo kekar malah tertawa riang. Artinya aku punya peluang menggauli dia. Terserah kau saja, Wo. Kau bisa menyerupai suaminya di saat yang tepat. Meleleh si liur Uwo, membayangkan adegan-adegan yang lama dia nanti. Setelah cukup bernegosiasi, aku dan genderuwo kekar akhirnya berangkat. Genderuwo yang tidak kekar sempat berdemo. Ia ingin pula dikawinkan. Sayangnya, aku harus berlaku adil. Mereka perlu antri, sebab siapa duluan menetap di sini, ia akan dahulu dibebaskan. Kau terlalu harum, Bone. Hidungku tersiksa. Celoteh si Uwo di perjalanan. Aku mengabaikan. Senyumku mengembang paripurna. Sebentar sepulang dari warung soto, akan ku jenguk Abigail, berharap dia menyukai aroma tubuhku ini. Belum mencapai seperempat perjalanan, aku memilih menghilang secepat cahaya. Si Iwo pun ikutan menghilang. Kami tiba di depan warung soto si wanita Betawi. Kali ini, si Iwo yang gugup. Jantungnya berpacu lebih cepat dari biasa. Ia benar-benar kebelet kawin. Situasi pasar sudah senyap. Semua warung sudah pada tutup. Aku mengetuk pintu sejumlah 7 kali. Menit kemudian, wanita itu keluar dengan rambut tergerai basah. Uwo terpesona dibuatnya. Cepetan masuk, Tong. Dilihat orang nanti jadi fitnah. Ujar si wanita. Kami memasuki warung. Lalu pintu kembali ditutup. Aku segera menjelaskan proses ritual penglaris usaha. Mulai dari menebar uang receh hingga menyiap satu ruang khusus buat si Uwo. Ruang khusus yang kagak boleh dimasuki orang? Apa itu ruang untuk penyembahan, Tong? Tanya si wanita memastikan. Bukan, ibu gak menyembah siapapun. Ruang itu akan didiami oleh ruh penarik rezeki. Jelasku.
Ibu gak usah takut, malah nanti demen. Imbuku lagi. Si Uwo terkikik geli, sementara si wanita mengusap tengguknya, merasa peka akan keberadaan makhluk gaib. Kagak ada ruang kosong di sini, Tong. Gudang kecil ada, tapi harus dibersihkan dulu. Kalau gitu ibu bersihkan. Aku tunggu, gak apa-apa. Jawabku santai. Si wanita mulai sibuk memindahkan barang dari gudang ke tempat lain. Ia menyapu, mengepel, dan menyiram dinding gudang sesuai perintahku. Genderuwo merupakan jin yang suka daerah lembab dan kotor. Gudang tentulah cocok untuknya. Setelah gudang disiapkan, aku menempatkan si Uwo ke dalamnya. Sempat sedia akan berpisah denganku. Ia juga menitip salam untuk semua teman gaibnya di desa. Gudang dikunci. Kami berlanjut melakukan ritual di depan warung. Untuk ritual satu ini, situasi warung haruslah gelap total. Oleh karena itu, si ibu kusuruh memadamkan listrik. Wanita itu ketakutan berada dalam gelap. Apalagi saat gagak hitam tiba-tiba muncul di atap warung, membeki keras, seolah sedang memburu mangsa. Aku memasang jampi pada 20 keping uang receh. Modelnya sama, tak boleh beda. Jika pemakai recehan 100 rupiah, haruslah yang gambarnya sama. Aku memakai recehan 50 rupiah. Modelnya pun mesti sama. Jika beda-beda, sihirnya tidak akan bekerja selaras. Jadi, jika kalian kerap menemukan recehan dengan model yang sama ditaruh di tempat rumah kalian, maka bisa jadi adalah pelet. Berdoalah sebelum mengambil uang-uang itu. Buang semuanya ke sungai atau laut, agar kalian dijauhkan dari malapetaka. Jangan malah dipakai belanja, bahaya. Usai memasang jampi, 10 keping recehan kuletakkan pada titik-titik tertentu di depan warung, sedikit masuk ke tanah, supaya tidak ditemukan orang. 10 keping yang tersisa, kutebar di depan warung soto sebelah. Jika pemilik warung yang memungut apalagi dijadikan uang kembalian, maka akan sepi warung mereka. Jika pembeli yang memungut, kupastikan ia tak lagi tertarik membeli di warung itu. Ritual penglaris warung soto sudah selesai. Sebelum pulang, aku berpesan agar ruang si Uwo tetap dikunci dan tak boleh orang masuk. Dengan cara apapun, suami dan anaknya tak boleh masuk. Tong, panggil si wanita. Ternyata segitu doang ritual penglarisnya. Kagak ekstrim-ekstrim amat, Tong. Ketusnya, aku terkekeh. Karena soto buatan ibu sudah lezat, gak butuh ritual ekstrim. Kalau sotonya hambar, bisa dibantu tuyul meneteskan liur ke dadang soto. Tapi salah satu anak ibu harus dijadikan tumbal. Ibu mau. Menegang pipi wanita itu, ia jadi takut banyak bertanya. Aku bayar kamu berapa, Tong? Kok kamu gak pernah bahas soal ongkos? Aku terkekeh lagi. Bayarnya kemudian, Bu. Kalau terbukti warung ibu kembali ramai, berapapun ibu kasih, aku terima. Wah, makasih banyak ya, Tong. Jangan lupa sering-sering makan soto di mari. Aku gratiskan buat kamu, Tong. Ia menanggupkan tangan di depan dada. Urung berpanjang kata, aku pun berpamitan pulang. Senyumku mengembang picik. Dia pikir memberi penglaris itu gratis. Setengah mati aku berburu genderuwo, sakit-sakitan mendalami sihir pelet. Lalu dia yang dapat enaknya. Hanya dukun goblok yang melakukannya. Setuju memakai pelet dariku, artinya 1/10 dari penghasilan bulanannya akan kutarik secara gaib, tanpa ia ketahui. Dia yang bekerja, aku yang turut menikmati hasil. Adil bukan? Perjalanan pulang terasa sepi tanpa si Uwo. Udara malam semakin dingin. Sementara di atas sana bulan purnama membulat paripurna, menciptakan siluet-siluet raksasa dari bayangan perpohonan. Mumpung lagi sendiri, aku ingin bermain gaib. Rindu mengulang kembali kegilaan masa kecil. Masa di mana aku sering memanggil makhluk gaib liar, bermain bersama saat bulan purnama penuh. Melihat jalanan aspal yang licin, aku jadi gemas. Aku pun berubah jadi ular yang menggulung badan serupa bola, lantas menggelinding sepanjang jalan, melaju layaknya ban kendaraan.
Ini seru sekali. Aku bahkan lupa telah melewati rumah Abigail. Kembali merubah diri jadi manusia. Aku bukannya menuju ke rumah Abigail, namun masih ingin bermain sebentar lagi. Malam berada di titik rawan saat aku baca mantra pemanggil makhluk halus. Hawa sekitar mulai meningkat, menghangat dan tak terlalu dingin. Asa dua talu, ikam aku panggil artinya kemari. Artinya malam ini ada daharan. Artinya aku meminjam ikam. Gasan berpanggil-panggil. Baru merapal sepenggal mantra, beberapa makhluk gaib sudah menyembulkan kepala dari balik semak-semak. Mengintipku dengan mata hitam legam dan muka hancur. Ingin bermain denganku tapi mereka masih sungkan, belum berani kenalan. Mata memejam, aku lanjut merapal mantra. Kali ini ku buat seperti nyanyian mistis. Ku buka telinga mereka dan menarik semuanya agar mendekat. Gasan bersaru-saru. Surga loka, surga kayangan. Ini artinya baras kuning, bukan talimba di parapatan. Masih menutup mata, kurasakan puluhan makhluk halus sudah berdiri di hadapanku. Tinggi, pendek, jantan, betina, hitam, putih, dewasa dan anak-anak. Energi mereka saling tumpang tindih. Sekalipun begitu, aura mereka hampir sama, berasal dari jiwa yang bebas. Mereka tidak dibelenggu dendam ataupun sakit hati. Aku tahu, sebab mantra yang kubaca hanya dikhususkan memanggil ruh yang baik. Aku kembali berkonsentrasi. Penggalan mantra berikut ini akan membuat mereka lebih rileks denganku. Ini baras kuning, bukan talimbah. Dari panampian atau palangsungan. Ini baras kuning gasan. Mbak panggil-panggil atau basaru-saru. Siapa namamu? Tiba-tiba suara cempreng wanita menyapaku. Suaramu merdu. Ia memuji. Pelan, aku membuka mata. Kudapati Wewe Gombel sedang tertawa genit. Tersontak kaget. Aku pun mundur 3 langkah. Semua makhluk gaib itu tertawa riuh. Mentertawaiku yang tak nyaman melihat payudara si Wewe Gombel yang menggantung hingga ke tanah. Juga berlendir. Kenapa? Kau takut ah? Tanya pocong padaku. Apa semasa bayi kau tidak pernah minum ASI? Ia tertawa geli. Namaku Bone. Ucapku cepat. Oh Bone, Bone. Aku tahu kau itu minumnya susu SGM, bukan ASI. Sesosok jin ifrit bersuara dari belakang mereka. Matanya seperti menyala api dan badannya setinggi 5 meter. Apa itu SGM? Tanyaku heran. Sinting gila mengong. Jawab pocong sembari meloncat kira. Aku mendengus kesal. Mereka kembali tertawa terbahak-bahak. Aku pun ikutan tertawa. Setidaknya, candaan mereka lebih berair dibanding candaan makhluk peliharaanku di rumah. Bermain kuy? Ajakku pada mereka. Hantu-hantu kecil pun mulai melompat ke sana kemari. Berlari riang gembira dengan wajah sepucat kapas. Mata menghitam dan lidah menjulur panjang. Wewe Gombel memainkan payudaranya menyerupai balon udara. Tidak henti ia tertawa genit. Jin ifrit melayang di udara. Hilir mudik mirip kilatan cahaya. Pocong berjoget tak karuan. Tali ikatnya terlepas. Arwah-arwah membantu memasang kembali. Mereka saling colek-mencolek perut, lalu pecah tertawa. Aku berubah jadi ular, menggulung tubuh mirip bola, lantas menggelinding memutar-mutar. Kau ular jadi-jadian ternyata. Seru sesosok arwah pria padaku. Waktu masih hidup, aku pernah melihat ular. Ucapnya lagi. Lantas, kau mati dimakan ular sendiri? Tanyaku sembari meneris tertawa. Bukan, ularku jinak semua. Aku mati gantung diri. Loh, kenapa? Akibat putus cinta? Tanyaku penasaran. Hahaha, benar sekali. Ia menertawakan kebodohannya. Tapi aku telah mengikhlaskan semua. Makanya jiwaku lebih tenang sekarang.
Ia mengedipkan sebelah mata. Aku mendesis, menjulurkan lidah lalu merayap mendekati si pocong. "Hai Bone, jangan mendekat. Aku geli pada ular," bentak si pocong. Kuperhatikan wajahnya yang hancur, bola matanya menggantung keluar, pipi rusak tak berbentuk. "Kau sejelek itu kah? Apa sebabnya?" tanyaku. "Kau googling saja Bone. Lihat berita tentang kecelakaan tronton di tol Cipularang 6 tahun silam." "Wow, kau memilih mati dengan cara ekstrim. Sungguh memacu adrenalin," pujiku. Si pocong tertawa ngakak. Kulihat giginya tinggal 2, yang lain hilang entah kemana. Mungkin tercecer di jalan saat ia tewas kecelakaan. "Kau tahu Bone, saat baru tewas, aku bahkan tak sadar sudah mati. Kulihat orang-orang mengerumuni sesuatu. Saat mendekat, aku terkejut melihat badanku hancur di aspal. Ambulan datang lalu memindahkanku ke rumah sakit. Sungguh tragis. Aku tak menyangka mati secepat itu," pabar si pocong panjang lebar. "Apa kau menyalahkan Tuhan?" tanyaku lagi. "Ya, awalnya aku menyalahkan Tuhan dan juga si penabrak yang notabene selamat. Namun semakin menyalahkan, makin tak tenang jiwa ini. Pada akhirnya aku belajar untuk menerima kenyataan. Sekalipun tak masuk surga, sekiranya jiwaku lebih tenang sekarang Bone." Aku berdecak kagum pada si pocong. Tidak semua arwah punya kecerdasan spiritual sepertinya. "Bone, kau manusia luar biasa. Kau sudah melihat alam kami. Aku yakin saat ajal menjemputmu, kau sudah siap lahir batin." Aku mendesis. "Kupastikan seperti itu. Aku harus berobat sebelum mati nanti." "Bone, kau harus beritahu mereka yang masih hidup. Jangan hanya fokus pada dunia yang sementara. Sebaiknya persiapkan diri sebelum ajal. Lepaskan semua masalah hidup yang fana. Hidup bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Hingga saat dipanggil, jiwa mereka memasuki tempat yang damai." "Kau benar pocong," sahutku setuju. "Tapi aku harus pergi sekarang. Senang bertemu kau." Aku memanggil semua makhluk gaib itu. Mereka berkumpul dengan wajah puas. Puas setelah bermain bersama. Sedikit lagi bulan purnama akan redup. Mereka akan kesulitan melihat jalan pulang. Ada baiknya kupulangkan mereka sekarang. "Hai, kalian dengarkan nyanyianku ini. Setelah ini kalian akan kembali ke tempat semula." Aku memberi pengarahan lalu mulai memejamkan kedua mata. Ku dengungkan mantra khusus memulangkan makhluk gaib. "Ini artinya Munketu. Sudah batari ramah. Ketumulih, batiti dikukus dupa. Ketumulih, batiti dikukus manyan. Ini artinya ketuh. Mulih sije mulih sedayana. Bawa mulih, ketuh sadaya." Aku masih memejam saat ku dengar gesekan menghilangnya satu persatu makhluk itu. Ku buka mata. Sudah lenyap mereka. Aku pun tersenyum bahagia. Lalu dari arah barat, samar terdengar adzan subuh. Aku baru sadar ternyata lama sekali kami bermain. Aku pun merayap cepat menuju ke rumah Abigail. Berharap aku sebelum terlambat dan ingin segera menemukan letak kamarnya. Semoga bisa kutatap wajah cantik itu. Semoga dia merasakan keberadaanku nanti. Rumah Abigail lumayan besar. Terbuat dari tembok dan beratap seng. Aku merayap mengelilingi rumah itu sebanyak 3 kali sembari merapal mantra. Keluarganya memelihara beberapa kucing. Ada juga aneka burung yang digantung dalam sangkar besi di beranda luar. Aku memikirkan cara bagaimana memasuki rumahnya. Setelah cukup mengamati, aku lalu merayap naik melalui ventilasi udara. Sedikit gugup, jangan sampai aku terciduk lalu dicincang oleh ayahnya. Kepalaku menyembul pada ventilasi berbentuk persegi. Kulihat situasi dalam rumahnya masih gelap karena semua lampu dimatikan. Dengkurannya bergetar dari ruang depan. Aku masuk dan tiba di ruang itu. Ternyata ayah Abigail tengah tidur pulas di atas sofa.
Apa ia tak tidur bersama istrinya? Batinku sesaat. Kebanyakan rumah tangga senior memang begitu. Makin tua makin hambar ikatan cinta mereka. Melewati kamar demi kamar, aku mengendus keberadaan Abigail. Saat tiba di depan kamar gadis itu, tiba-tiba lampu dinyalakan. Wanita setengah baya dengan gurat, keriput di area mata, terkejut melihatku. Wajahnya mirip Abigail. Mungkin dia ibunya. Ular! Ia memekik. Dengan cepat, aku langsung menyamarkan diri, membuat mata manusianya tak dapat melihatku. Pintu berdiri dan Abigail keluar dari kamar. Ia menghampiri ibunya yang tengah mengucak mata. Ada apa, Bu? Masih subuh ibu udah teriak-teriak. Kan gak enak didengar tetangga, Bu. Gadis itu bersuara lembut. Sepatang mata sayunya menatap khawatir. Walau demikian, ia tetap terlihat cantik. Barusan, seperti ada ular merayap di situ. Jawab ibunya getir. Di mana? Dekat situ. Ibunya menunjuk ke sisi kanan pintu kamar Abigail, tempatku berada. Abigail menilik ke arahku, mengucek matanya karena tak menemukan apa-apa. Tentu saja jantungku berdentum 100 kali lebih cepat. Bagaimana tidak? Wajahku dan wajah Abigail hanya terjarak 4 jari. Oh Abigail. Ada pepatah mengatakan, jika ingin menilai kecantikan seorang wanita, nilailah saat ia bangun tidur. Abigail, walau rambutku berantakan dan sisa hilir membekas di bibir, kau tetaplah cantik. Tak salah ucapan para emak di halte kemarin sore, bahwa Abigail memang rupawan. Wajahnya mulus, tanpa gawang pori-pori. Gak ada ular kok, Bu. Jawab Abigail tenang. Mungkin cuma ilusi ibu saja. Ia mengecup pipi ibunya. Masih dengan heran, ibunya menggaruk-garuk leher lantas berlalu pergi, meninggalkan Abigail sendiri. Hai, sapaku padanya, meski tahu ia tak bisa melihat ular gaib. Abigail, panggilku. Gadis itu celingak-celinguk seperti mendengar ada yang memanggil. Aku terkaget dibuatnya. Bolehkah aku memanggilmu sayang? Ku coba menggombal. Abigail mengusap bulu kuduknya yang merinding, memutar-mutar badan mencari asal suara. Tak menemukan siapa-siapa. Abigail lantas lari pontang-panting menuju ruang depan di mana ayahnya mendengur keras. Gadis itu berteriak. Tak tinggal diam, aku pun menyusul ke sana. Nampak Abigail tengah mengadu pada ayahnya yang terpaksa bangun. Ayahnya memeriksa sentro rumah, kemudian meyakinkan putrinya bahwa memang tak ada hantu di rumah ini. Merasa lebih tenang, Abigail lalu duduk berseluncur di lantai. Ia memanggil kucing-kucingnya. 2 ekor kucing berbulu lebat berebutan naik ke pangkuan gadis itu. Jenis kucing Tibet yang sangat imut. Ia mengelus hewan itu penuh kasih sayang, membelai lembut sekujur tubuh mereka. Entah ide dari mana, aku jadi ingin merasakan gelora bila disentuh oleh Abigail. Namun tak mungkin ia mengelus ular, apalagi jika aku berubah jadi manusia. Bisa kabur dia. Ku coba mengingat kembali koleksi mantraku tentang mantra menunggangi suatu ruh yang jarang kugunakan. Sihir berbahasa Dayak diselingi bahasa Arabik. Aku berkonsentrasi, memusatkan fokus pada salah satu kucing yang ada di pangkuan Abigail. Menarik napas 1 kali, mengembus lewat mulut sebanyak 3 kali. Lanjut mengedipkan mata 7 kali, diikuti meniupkan baris-baris mantra. Di bawah pengaruh mantraku, kucing itu tiba-tiba tertidur. Aku merayap naik ke pangkuan Abigail, lantas memasuki kucing itu. Masuk ke dalam raga si kucing demi merasakan belayan jemari Abigail. Merasakan aura mistis, kucing satunya langsung kabur dari pangkuan Abigail. Ia terbirit-birit takutan, membuat Abigail mengiritkan heran. Tinggallah aku seorang diri di atas pangkuan Abigail dalam raga kucing kesayangannya. Napasku bertalu-talu. Onyo, kok tumben harum banget pagi ini? Bisiknya. Onyo disemprot parfum sama ibu ya? Aku senang bukan main,
Ternyata Abigail merasakan bau parfumku. Sabar, kayaknya ibu gak punya parfum yang baunya seperti ini deh. Abigail mengendus seluruh tubuh kucing. Aku segera mempengaruhi pikiran Abigail agar batal bertanya pada ibunya. Gadis itu kembali mengelus badan kucing. Jemari lembutnya, sentuhan Abigail membuatku seperti melayang ke langit ketujuh. Jangan hanya Abigail yang bebas menyentuh. Lelaki sebenarnya harus lebih dominan dalam hal ini. Lewat raga kucing, aku menyuruk badan Abigail. Ujung hidungku menyuruk area-area intim gadis itu. Onyo nakal ya sekarang. Abigail berucap geli. Ia memindai kepala kucing dari area intimnya. Onyo gak boleh gitu, jadi kucing harus sopan. Ia kembali mengelus. Aku bukan onyo kucingmu, aku Bone, ucapku dalam hati. Asik-asikan dibelai dan membelai, tiba-tiba bapakku bersuara lewat kebatinan. Bone, kau harus ingat batasan. Jangan berlebihan menggoda wanita. Kau harus segera pulang karena ada pasien kesurupan dibawa ke rumah. Kesurupan? Batinku bertanya. Iya Bone, pria muda ini kesurupan saat mendaki gunung. Pulanglah kau sekarang, bapak butuh bantuanmu. Waduh si bapak, anaknya lagi posisi enak sama Abigail, malah dipanggil pulang. Macam tak pernah muda saja. Kuhipnotis kucing yang kurasuki raganya, membuatnya tertidur di pangkungan Abigail, agar aku leluasa keluar dari raga itu. Setelah berhasil keluar, aku merayap turun. Cukup sedih akan meninggalkan Abigail, padahal berada di sisinya membuatku sangat bahagia. Apakah cinta seperti itu, di mana jarak antara sedih dan bahagia hanya setipis kuku? Pantas saja banyak orang bunuh diri saat putus cinta. Aku yang baru pertama kali apel ke rumah Abigail, sudah merasa sedih saat hendak pulang. Apalagi mereka yang diputuskan sepihak, dikhianati akan diduakan, hancur pasti. Kutatap wajah Ayu tanpa gawang pori-pori itu. Ia sibuk mengelus si kucing agar hewan itu semakin pulas tertidur. Sampai jumpa Abigail. Aku pasti akan bertadang lagi. Tiba di rumah, aku merayap menuju kamar mandi. Di sana aku berganti wujud jadi manusia, lalu segera mandi bersih. Usai mandi dan berpakaian, aku menuju ruang pasien di mana beberapa muda-mudi sibuk menenangkan seorang pria yang melakukan gerak-gerakan silat. Menendang, bersalto, memukul layaknya sementara berperang melawan musuh. Aku adalah Raden Wijaya. Barang siapa menentang, akan kutebas lehernya. Ia berteriak lalu meloncat sekalian menendang ke arah bapakku. Teman-temannya berusaha keras mengekang pergerakan pria itu. Makin lama, makin kewalahan mereka. Tenaga pria itu bertambah 10 kali lipat. Mirip banteng Spanyol dalam gelanggang arena. Mbak Dukun, bantuin dong, kita sudah gak kuat nih. Mereka memohon pada bapak. Dia dirasuki jin, ujar bapak. Jin itu menyerupai Raden Wijaya saat merasuki pria ini. Bapak membakar kemenyan khusus yang tak disukai jin, juga berkomunikasi agar ia meninggalkan raga si pria. Tawar-menawar hingga perdebatan sengit terjadi. Namun bapak tetap berusaha. Dipakai negosiasi sopan tak mau. Akhirnya bapak menyemburkan air doa ke wajah si pria. Jin di dalamnya berteriak minta ampun. Ampun, baiklah, aku pergi sekarang. Pasien kerasukan itu berangsur tenang. Ia ambruk saat jin meninggalkan raganya. Dibaringkan ke atas tikar. Bapak mulai mendoakan pria itu, berupaya membuat jiwanya kembali normal agar ia cepat siuman. Namun, si pria tak kunjung sadar, malah tubuhnya jadi kaku dan napas berlambat. Situasi makin panik ketika suhu tubuh pria itu turun drastis, dingin, sedingin permukaan keramik di pagi hari. Jin itu pergi bersama dengan membawa jiwa pria ini. Bapak menatap wajah teman-teman si pria. Mereka semakin kalut, saling menyalahkan satu sama lain, mulai mengikut kembali kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama pendakian gunung.
Jadi, mereka adalah sekelompok mahasiswa di sebuah universitas. Kebetulan liburan akhir semester, mereka sepakat mendaki gunung bersama. Gunung yang didaki ini cukup ternama dan banyak orang ke sana. Salahnya, mereka sudah bosan dengan jalur pendakian dianjurkan. Mencobalah mereka ke jalur baru yang tak pernah dilewati manusia. Awalnya baik-baik saja, sampai ketika melewati suatu tanah lapang. Mereka mendapati ada pasar yang lumayan ramai. Orang-orang di pasar itu tidak bersuara, hanya mondar-mandir membawakan pedagang. Pemimpin kelompok menyuruh anggotanya agar membeli bekal yang sekiranya dibutuhkan. Saat itulah keanehan terjadi. Barang-barang yang dibeli tak bisa digapai. Bahkan para pedagang seakan tak melihat keberadaan mahasiswa-mahasiswa ini. Tak berselang waktu, si pria bernama Tio jatuh pingsan. Pasar gaib itu mendadak hilang dan semuanya ketakutan. Mereka membopong Tio dan kembali menuruni gunung hingga tiba di pos awal. Alih-alih siuman, si Tio malah berujung kesurupan. Petugas pos berupaya membantu dengan mendatangkan dukun setempat. Tapi sama saja, justru para dukun diajak duet sama si Tio. Di sini pun begitu, bapakku diajak duel olehnya. Bone, kita tak bisa memanggil pulang jiwa pria ini dari jarak jauh. Bapak menatapku penuh harap. Apakah harus menyusul hingga ke pegunungan? Itu sangat bahaya, Pak. Ucapku malas. Kau pakai cara meraga sukma saja, biar ruhmu yang jalan. Bapak memberi masukan. Aku beralih menatap kelompok mahasiswa itu. Tapi aku ada permintaan. Beri aku 50 juta saat teman kalian berhasil kuselamatkan. Mereka saling pandang. Si ketua kelompok menyuruh mengambil dana dari tabungan mereka masing-masing. Namun satu cewek yang berpenampilan paling mewah mengatakan bahwa ia akan bersedia menutup sendiri biaya 50 juta itu. Yang lainnya sangat senang, lalu berterima kasih pada cewek itu. Selanjutnya bapak menyuruh mereka agar diam. Cukup menyaksikan tanpa banyak gerak. Aku duduk bersila di sudut ruangan. Mata memejam. Kuimpun fokus ke satu titik. Menerawang ke tempat di mana si Tio dibawa oleh jin. Gunung Ciremai. Ruhku belum melejit ke sana. Tapi melalui mata batin ini, bisa aku lihat jutaan makhluk hunian mendiami area itu. Aku terkejut saat mengetahui bahwa sebuah pesta pernikahan sedang berlangsung di sana. Lebih terkejut lagi melihat si Tio yang dipaksa menikahi makhluk bunian. Jemariku membentuk mudra khusus. Ruhku mulai bergerak memisah dari raga. Menit berikutnya, ruhku melompat keluar lewat ubun-ubun, meninggalkan ragaku yang jatuh berdebum di lantai. Sempat kulihat bagaimana mereka terperangah menyaksikan nasiku meraga sukma, yang adalah ritual paling berbahaya dalam dunia perdukunan. Tak membuang waktu, aku terbang ke Gunung Ciremai. Semakin dekat, semakin kuat energi supranatural yang memancar di sana. Aku mendarat di dekat area pesta makhluk hunian. Pengantin sudah duduk bersanding di pelaminan. Sebuah kursi sudah dipenuhi tamu undangan. Gendang ditabuh dan para penari mulai menyuguhkan tarian-tarian aneh. Tarian zaman kejawen kuno. Koreografi mereka sederhana, tapi tiap gerakannya seakan mengisap pikiranku. Jangan menonton tarian itu. Ku dengar bapak berteriak dari tempatnya bersemedi. Nanti ruhmu tersesat di sana. Ucapnya lagi. Pak, aku kesulitan memasuki pesta, apalagi menyeret Tio dari pelaminan. Aku harus bagaimana? Batinku membalas. Senyap. Pak. Batinku memanggil. Terdengar bapakku masih komat kamit membaca mantra. Aku terus menunggu hingga ia kembali bersuara. Nah, bapak mengirim jin peliharaan untuk membantumu di sana. Bekerjasamalah dengannya. Baru mau menjawab, sosok jin peliharaan kami sudah muncul di sampingku. Dadaku terasa plong. Seketika dan aku bernapas lega.
Terima kasih sudah datang, ucapku pada jin peliharaan. Ia mengangguk tanpa ekspresi berarti. Jin ini merupakan yang paling dewasa di antara semua makhluk gaib peliharaan kami. Ia jarang bercanda. Sebaliknya selalu serius dan bila diberi tugas, akan diselesaikan dengan sempurna. Tidak heran jika Bapak begitu menjaganya, memberi ia tumbal yang layak setiap tahun. Ia hanya diutus pada aktivitas gaib tingkat tinggi seperti saat ini. Kau lebih paham seluk-beluk alam bunian ini, ketusku pada si jin. Menurutmu, siasat seperti apa yang paling manjur untuk membawa pulang pria itu? Aku menunjuk ke arah si Tio yang duduk kebingungan di atas pelaminan. Si jin menatap serius ke arah pelaminan. Ia lalu memperhatikan semua tamu bunian. Mereka duduk di kursi-kursi berupa bongkahan batu alam. Tubuh mereka hanya setinggi 2 ruas kaki manusia. Mirip tingginya dengan selebriti Daus Mini. Wajah mereka mirip evolusi monyet menuju rupa manusia. Kaki mereka berbalik arah dan ukuran mata lebih besar dari wajah. Sebenarnya mereka tidak jahat, Bone, ungkap si jin peliharaan. Rutinitas mereka sama seperti manusia, hanya saja berbeda dimensi. Pengantin wanita itu adalah putri dari pemimpin mereka. Ia berada di pasar gaib saat rombongan mahasiswa berbelanja. Papar si jin dengan tatapan menerawang ke arah pengantin wanita. Lalu, tanyaku pelan. Sudah lama ia tertarik pada manusia. Hanya saja baru kesampaian saat rombongan mahasiswa memasuki lokasi ini. Apa itu jebakan? Tanyaku lagi. Tentu, Bone. Tapi sebenarnya tidak sampai sefatal ini. Maksudmu? Si Tio melakukan kesalahan serius. Ia menggoda si pengantin wanita yang kala itu berjualan perhiasan. Aku tersenyum pahit. Lalu, apa langkah berikutnya? Ku tatap jin peliharaan yang kini lagi ancang-ancang. Tak disangka, ia merubah dirinya menyerupai makhluk bunian yang tadinya besar dan setinggi 2 meter. Kini jadi mungil hanya sebatas pinggulku. Aku tak bisa berubah wujud seperti itu, bisikku parau. Kau kan tahu, palingan aku jadi ular. Baiklah, kau jadi ular saja, Bone. Setelah itu, menggantunglah di leherku. Kita bersama menuju pelaminan dan menyelami kedua pengantin. Saat tanganku menjabati Tio, kau secepatnya berpindah ke leher Tio. Ikat dia dengan lilitanmu, lalu dia kita bawa pulang secepat cahaya. Papar jin peliharaan. Ah, kau cerdas sekali. Aku menyentil pelan ujung hidung si jin. Pantas saja bapakku sangat menyukaimu. Ia tertawa pelan. Dalam rupa makhluk bunian, masih bisa ku kenali struktur gigi aslinya. Gigi jin ifrit. Aku merubah diri jadi ular dan menggantung di pundak jin peliharaan. Ia sedikit geli padaku, tapi tetap bersikap profesional. Membuatku menjulurkan lidah dan mencium pipinya. Bukan saat yang tepat, Bone. Simpan saja ciumanmu buat Abigail. Ia menyeletuk tajam. Untuk sesaat aku tersentak kaget. Ternyata bukan cuma bapak yang kepo pada urusan asmaraku. Aku melangkah menuju pelaminan, melewati para penari yang belum juga keluar dengan gerakan-gerakan anak mereka. Kami menjadi pusat perhatian. Para undangan berbisik-bisik tentang bagaimana ada tamu yang datang terlambat dan membawa serta ular di leher. Ini kali pertama bagiku memasuki alam bunian. Mereka tak terlalu berbahaya, tapi untuk keluar dari sini cukuplah sulit. Bukan saja ahli dalam menculik manusia, bahkan benda besar sekelas pesawat, terbang atau kereta api mampu diculik dengan rapi oleh makhluk bunian tanpa jejak. Jika dibanding dengan dimensi jin, alam bunian jauh lebih dekat dengan alam manusia. Hanya setipis kulit ari. Jadi, jangan heran jika kalian kerap menemukan pemukiman mereka yang muncul saat maghrib tiba.
Mereka menganggap manusia sebagai evolusi sempurna diri mereka. Oleh sebab itulah, mereka terobsesi ingin menikahi manusia dengan maksud memperoleh keturunan yang lebih sempurna. Si jin melangkah menapaki tangga pelaminan. Jantungku berdetak jadi lebih cepat. Ada gugup yang menjalari sekujur saraf. Bagaimana jika kami ketahuan? Baru akan menyalami si Tio. Tiba-tiba suatu jin dalam rupa Raden Wijaya muncul di dekat kami. "Penyusup! Kalian penyusup!" teriaknya membahana. Semua undangan bangkit mengepung kami. Bahkan seluruh makhluk bunian keluar dari lubang-lubang batu dan dari dinding pegunungan yang adalah rumah mereka. Sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mandayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.